Halo, kami dari kelompok 3 akan melakukan simulasi serangan CSRF dalam rangka pemenuhan tugas cyber security. Perkenalkan, namaku Arley, NIM A11 2021 13926. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu CSRF. CSRF singkatan dari Cross Site Request Forgery adalah serangan siber dengan cara melakukan pencurian informasi autentikasi untuk melakukan autentikasi terhadap suatu website agar dapat melakukan tindakan-tindakan ilegal yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh entitas tertentu dengan haknya. Perkenalkan, nama saya Dermasin Nustiawan, NIM A11 2021 13243, yang akan menjelaskan tentang jenis-jenis serangan CSRF. Yang pertama ada store CSRF. Store CSRF ini terjadi ketika penyerang menyimpan payload yang akan dijalankan di server target yang kemudian akan dieksekusi saat korban mengunjungi halaman yang terinfeksi. Contohnya, seorang penyerang memasukkan strip berbahaya dalam kiriman atau entry text di forum atau halaman web lainnya yang disimpan secara permanen. Yang kedua ada reflected CSRF. Reflected CSRF ini terjadi ketika penyerang membuat tautan atau URL yang mengandung permintaan yang tidak sah dan menggiring pengguna untuk mengklik tautan tersebut. Contohnya, seorang penyerang dapat mengirimkan email phishing kepada korban yang berisi tautan yang mengandung permintaan yang tidak sah, seperti mengubah kata sandi atau mentransfer dana. Yang ketiga ada subdomain CSRF. Subdomain CSRF ini terjadi ketika penyerang membuat subdomain palsu yang mengarahkan ke situs target, lalu menggunakan subdomain tersebut untuk melakukan serangan CSRF. Contohnya, seorang penyerang membuat subdomain palsu yang terlihat mirip dengan situs target. Yang keempat ada login CSRF. Login CSRF ini terjadi ketika penyerang menargetkan proses autentikasi atau login untuk melakukan tindakan yang tidak diizinkan. Contohnya, seorang penyerang dapat memanfaatkan kelemahan dalam proses login situs web untuk melakukan serangan. Yang kelima ada flash CSRF. Flash CSRF ini terjadi ketika penyerang memanfaatkan aplikasi Adobe Flash yang tertanam di halaman web untuk melakukan serangan CSRF. Contohnya, dalam skenario ini, penyerang menggunakan elemen Flash tertanam di situs web untuk melakukan serangan CSRF dengan mengarahkan pengguna ke halaman yang mengandung script Flash yang menjalankan tindakan yang tidak diinginkan. Perkenalkan, nama saya Israelois Prasetyo dengan NIM saya A111113 Kali ini tools yang kami gunakan adalah Kali Linux. Nah, Kali Linux sendiri adalah distribusi Linux khusus keamanan yang dirancang untuk uji penetrasi. Nah, Kali Linux sendiri juga menyediakan berbagai tools untuk uji penetrasi. Salah satunya adalah Group Suite yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi perentangan CSRF atau Cross-Site Request Forgery dalam aplikasi web. Nah, untuk lebih lanjut, teman saya akan mensimulasikan CSRF di Kali Linux dengan target DPW. Perkenalkan, nama saya Arnata Winarno dengan NIM A11 2021 13629. Kali ini saya akan mensimulasikan tentang CSRF ini atau Cross Site Request Forgery ini. Yang pertama kita tes lebih dahulu untuk passwordnya. Untuk passwordnya, username-nya admin dan passwordnya itu password. Kita lihat di sini bahwa itu valid password dan for admin itu valid gitu. Lalu kita coba ganti passwordnya. Kita coba ganti passwordnya. Kita silang terlebih dahulu Oke. Coba ganti passwordnya jadi Arden. Lalu kita change
password change, dan kita coba lagi dengan admin dan passwordnya Arden. Nah, ini juga masuk sudah terganti passwordnya, yaitu Arden. Nah, di sini kita bisa melihat kalau di URL ada CSRF, yaitu password new Arden dan juga password conf Arden. Nah, di CSRF ini kita menggunakan URL ini untuk mengganti passwordnya. Kita coba terlebih dahulu. Coba mungkin menjadi Darren. Lalu juga menjadi Darren. Kita enter. Nah, maka di sini juga berubah juga password change. Kita coba lagi untuk username-nya tadi admin, lalu passwordnya adalah Darren. Login. Nah, maka password tersebut valid gitu ya kan, valid dan masuk ke dalam admin. Nah, seperti itu untuk simulasi CSRF ini kita dapat mengganti password tanpa input dari sini, kita langsung masuk ke dalam URL-nya saja. Oke, sekian simulasi dari kami. Perkenalkan, namaku Yohanes Dian Heriawan dengan NIM A11 2021 13235. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan tentang saran mengenai penyerangan CSRF, yaitu yang pertama bisa menggunakan cara secret validation token. Itu merupakan cara yang dapat dilakukan oleh pihak website untuk memastikan permintaan yang dilakukan yang berasal dari pengguna. Jadi ada satu nilai acak yang sudah ditentukan dari websitenya nanti terhadap pengguna untuk menjadikan otoritas dari pengguna itu sendiri. Nah, nilai ini bersifat rahasia dan bisa menjadi validasi permintaan yang dilakukan pengguna itu memang benar aslinya. Namun kelemahan dari cara ini yaitu memiliki nilai token yang digunakan validasinya itu dari awal hingga akhir itu sama, tidak pernah diganti. Lalu ada yang kedua yaitu random validation token. Itu memiliki konsep yang sama dengan secret validation token, namun yang nilai yang digunakan itu selalu berubah. Nah, itulah keuntungannya dari random validation token, yaitu nilai token yang dinamis dan terus berganti untuk setiap permintaan yang dilakukan oleh pengguna pada satu website tertentu. Seperti itu. Jadi sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih.